Hey guys, it's me Leonardo Edwin. What up? Perjalanan vlog kali ini berlanjut dan aku lagi di dalam bus on the way dari Yantai menuju ke salah satu kota pesisir paling bersih di Tiongkok Timur, yaitu Weihai. Sebelum kita explore lebih jauh, ada satu fun fact menarik tentang Weihai. Kota ini letaknya tuh paling deket dengan semenanjung Korea, cuman berjarak sekitar 150 km aja dari Korea Selatan. Makanya jangan heran kalau di sini kalian bakal nemuin banyak banget warga negara Korea yang tinggal atau bisnis. Dan imbasnya, kuliner Korea di sini otentik parah. Serasa lagi kulineran di Seoul. Kota Weihai beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni dan paling bersih di Tiongkok. Nah, hari ini kita bakal maraton datengin spot-spot hits dan paling estetik di Weihai. Kita bakal mampir ke Kamakuranya Tiongkok, main ke pantai cantiknya yang super bersih, ngopi santai di pinggir laut, lanjut lihat formasi batuan unik di Gunung Kepala Kucing, dan ditutup dengan santai sore di taman kota estetik yang punya instalasi bingkai foto ikonik. Aku juga mampir ke salah satu restoran Korea Utara di mana aku ketemu langsung dengan Pak Bos yang kenal sama banyak orang Indonesia. Jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita berangkat ke Weihai. Selamat pagi guys, dari Yantai. Aku kemarin udah explore kota ini seharian. Jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu di sini. Nah, hari ini aku bakal berpindah kota. Kita bakal naik bus menuju Weihai. Ini adalah sebuah kota yang lebih kecil dari Yantai, tapi cakep banget guys. Nah, kenapa nggak naik high speed train? Karena jadwalnya nggak cocok guys. Jadi high speed train dari Yantai ke Weihai itu cuman ada tadi pilihannya jam 6 pagi, jam 7 pagi. Nextnya itu jam 11. Jadi dari setelah jam 7 sampai jam 11 itu nggak ada. Sementara hari ini aku mau explore seharian di Weihai. Akhirnya aku cari yang paling pas itu naik bus karena nggak terlalu pagi. Plus juga walaupun Yantai ada stasiun kereta cepatnya juga, tapi yang menuju ke Weihai itu jaraknya 1 jam naik mobil, naik taksi menuju ke stasiun kereta cepatnya. Itu bukan di Yantai lagi, namanya adalah Muping. Itu udah beda kota. Ya, harus naik lewat situ guys. Makanya aku mikir, waduh, kalau yang jam 7 pagi berarti aku harus berangkat dari hotel tuh jam 6 kurang gitu. Makanya aku mutusin buat oh ya udah naik bus aja, plus bus itu ada setiap 1 jam. Nah, memang harga tiket kereta cepat itu murah banget guys. Cuman belasan yuan, kalau nggak salah nggak sampai 20 yuan. Bus sendiri itu 30 yuan harganya. Cuman ini berangkatnya direct dari kota Yantai-nya itu sendiri. Fun fact, terminal busnya ini di seberang stasiun keretanya persis guys, which is di situ tuh. Nah, di Tiongkok memang didesain seperti itu. Jadi sekitaran stasiun kereta itu biasanya selalu ada stasiun bus. Nah, ini bus dalam kotanya untuk transit. Kalian bisa lihat yang warna-warni itu. Ini stasiun bus untuk keluar kota. Bedanya apa guys? Kalau kalian lihat ini kanjinya Chisechan. Ini artinya bus antar kota gitu. Jadi win-win solution. Sekarang jam 8.30. Aku masih menunggu bus jam 9.30. Aku kira jam 9.00. Ternyata menitnya itu 30. Jadi masih ada sekitar setengah jaman buat muter-muter lihat. Aku mau kasih kalian lihat stasiun keretanya Yantai. Lumayan besar guys, cakep. Cuman gak tahu kenapa dari sini tuh nggak ada yang direct ke Weihai ya. Padahal kalau ada enak banget, cepet. Naik kereta cepat tuh cuman 15 menit guys udah nyampe Weihai. Dari Muping ya, tapi mungkin kalau dari sini setengah jam kali ya. Nah, naik bus itu 100 menit. Jadi nanti sampai di Weihai itu udah jam 11. Nah, ini stasiun keretanya gede banget. Kalian bisa lihat nih. Di depan stasiunnya ini juga langsung menuju sewa mobil nih. Buat orang yang mau sewa langsung datang ke sini, ambil mobil sewaannya. Sangat-sangat praktis.
Tuh, cakep ya. Stasiun kereta di Tiongkok bener-bener gede banget guys. Ini sebuah kota tier 2 ya. Ini adalah kotanya Yantai. Wow. Inilah kalau semuanya sudah tersambung dengan kereta cepat. Orang pindah tuh enak banget guys. Langsung dari pusat kota ke pusat kota. Nice ya. Kalau aku baca jadwal keretanya, ini yang kedatangan ya. Kedatangan ini ada dari Qingdao, ada dari Jinan, ada dari Beijing. Masuknya ke lantai 2 situ guys. Masuk, keberangkatan itu ada di atas, kedatangan itu di bawah. Jadi super efisien. Nah ini kalau mau beli tiket di sini bisa. Atau semuanya udah pakai online sih. Cuman kayak aku kalau mau beli tiket bus antar kota pakai paspor itu harus langsung beli di counternya. Jadi tadi aku udah beli duluan dan udah secure ya. Ini tiketnya, aku mau kasih kalian lihat. Ada nomor pasporku dan namaku. Nah, seperti ini guys, kurang lebih bentukannya. Yes. Untuk tiket bus itu masih belum bisa kalau kita beli online dengan paspor. Kebanyakan kalau udah pakai KTP lokal itu baru bisa. Iya. Tapi kalau bus tuh nggak buru-buru, jadi bus bener-bener nyantai. Langsung datang aja, bilang mau kemana, jam berapa, terus dia langsung issue tiket atas nomor paspor kita. Tinggal jalan aja, itu udah kelihatan tuh. Kita tadi dari situ, dan ini taksi juga banyak banget guys. Taksinya warna biru. Udah masuk ke dalam bus guys, kirain tadinya tuh free sitting, ternyata ada nomornya, di tiket kita juga ada tadi. Dan aku di nomor 17, ini masih menunggu orang sebelah, kayaknya busnya full. Nomornya ada di atas sini guys. Nah, aku 17 tuh di dalam. Lumayan lah dapat view nanti dari samping, cuman ini jendelanya lumayan kotor sih. Jadi enak banget di depan situ guys. Ini tuh kayak double decker soalnya. Wah, setelah 2 jam guys, sekarang udah jam setengah 12, akhirnya nyampe juga di Weihai. Ini di terminal busnya, lebih besar jauh dari yang tadi. Lihat, ini terminal bus guys, cakep banget ya. Nah, di seberang persis itu stasiun keretanya Weihai, stasiun kereta cepatnya. Nah, karena ini udah siang, aku mau check-in hotel dulu, taruh koper, baru kita explore Weihai. Ini adalah kota masih di Shandong Province yang sangat menarik. Kenapa menariknya? Nanti aku sambil ceritain. Banyak sejarah dan fakta-fakta menarik guys. Ini kotanya first impressionku bener-bener kota besar. Kayak di Tiongkok pada umumnya. Memang kota-kota di Tiongkok tuh very big in size ya. Kalian harus lihat. Ini stasiunnya guys. Wow. Ini stasiun bis segede ini coba. Lihat ini gedung-gedungnya, gedung-gedung tinggi, gede semua. Dan ini langsung nyambung ke stasiun kereta tuh di situ. Weihai-chan. Nah, kalau naik kereta itu turunnya di sini. Tadi kita busnya juga stop di Weihai Peichan ya. Itu yang bagian utara. Tadi stopnya nggak nyampe 5 menit, cuman turunin orang terus lanjut lagi ke ini. Karena ini adalah titik ujungnya. Nah, lihat guys, stasiun kereta segede ini, stasiun bis juga cakep, bagus. Kita bahkan landingnya tuh bukan di lantai dasar ya,
tapi busnya naik ke atas actually. Wow. Nah, barusan aku cari tahu penduduknya kota Weihai ini sekitar 3 juta penduduk. Itu kalau di Indonesia kurang lebih sama dengan Palembang. Cuman lihat guys, ini maju banget. Stasiun bis, stasiun kereta aja cakep tuh. Dan gedung-gedungnya juga actually gede-gede. Welcome to China. Tuh, itu kita bisa lihat platformnya ada berapa tuh. Banyak guys. Bayangin Palembang punya stasiun kereta kayak gini, bisa connect langsung ke Banda Aceh. Bahkan aku yakin kalau misalnya yang bangun keretanya adalah Tiongkok, itu Palembang Jakarta juga bisa tembus tuh pakai jembatan atau bawah laut. Pasti bisa nyambung. Bahkan mungkin ke Bali, ke Lombok itu tembus semua naik kereta cepat guys. Kalau Jawa, Kalimantan, Sulawesi mungkin agak jauh ya, kan lewatin Selat Sunda tuh. Cuman kalau Sumatera, Jawa, Bali, menurutku nggak ada masalah sih. Oke, kita ke hotel dulu. Aku mau check in. Hotelnya deket sama stasiun, biar lebih enak. Habis itu kita langsung cus. Ini gerimis lagi guys, hujan lagi. Gak apa-apa. Satu hal yang langsung kelihatan begitu kalian nyampe Weihai itu adalah trilingual guys, Mandarin, Inggris, dan Korea. Kenapa Korea? Karena ini adalah kota yang paling dekat dengan peninsulanya Korea. Kalau kalian lihat di peta, ini tuh bener-bener tinggal nyebrang naik kapal aja guys, udah nyampe ke Korea. Nih, Weihai Bus Station Ticket Office, tuh itu ada tuh di situ. Ini bahasa Koreanya, nama kota ini adalah Wihe. Wihe역 매표소. Wihe. Tuh, semua sign ada bahasa Koreanya guys. Mantep. Ini mumpung sekalian lewat guys, ada charger listrik buat mobil. Ini persis yang kita pakai di Indonesia guys. Persis, karena aku juga pengguna ya. Jadi aku tahu mesin-mesinnya. Persis, sama guys. Kayak di SPKLU. Tinggal scan barcode, terus kiri kanan CCS tuh. Sama persis. Cuman di sini satu tempat charger tuh banyak banget. Bener-bener berapa mesin nih? Saking banyaknya mobil listrik. Ini semua plat yang warna hijau putih gini, ini tuh mobil listrik artinya. Kalian denger suara mesin mobil di jalan tuh hening banget di Tiongkok. Saking banyak mobilnya listrik. Ini motor juga listrik semua guys. Tuh. Literally platnya hijau semua. Mobil listrik semua nih. Mereknya juga macam-macam nih. Memang China next level banget sih. Keren guys, keren banget nih, lihat tuh. Ini Wuling. Ini tuh sewa mobil. Oh iya, ini sewa mobil. Banyak banget. Sewa mobil listrik semua guys. Wow. Nih, justru di sini yang lucu adalah yang kalian bisa hitung jari itu plat yang biru. Berarti ini pakai bensin. Lihat, ini bis aja juga pasti listrik. Yoi. Keren ya. Tuh semuanya. BYD Atto ada juga. Bukan ada juga sih, kan memang dari sini. Ini banyak nih. BYD Attoan. Nah, hotel kita yang itu tuh. Ini masih harus nyebrang lagi. Itu di seberang kalian kelihatan nggak guys? Gedung yang kayak kotak itu. Di situ juga ada banyak tuh charger mobil. Itu ada tulisannya soalnya yang hijau Chongtianchan, yang artinya tempat charger. Banyak banget ya, literally, padahal cuma seberang-seberangan doang sama yang tadi aku tunjukin. Wah, mantep. Getting a glimpse of the city. Ini kota gede guys. Lihat nih, intersectionnya gede banget guys. Gokil. Wah. Ya inilah China tuh sebesar itu guys. Ini Weihai. Ini kota yang bahkan lebih kecil dari Yantai. Itu Yantai sendiri itu kota tier kedua. Ini berarti mungkin kota tier ketiga ya. Ini kota tier ketiga guys. Kota kecil anggapannya di Tiongkok mah. Tapi lihat
Wah, bener-bener semuanya gede-gede. Nih lihat juga transportasi umumnya jalan, bisnya rame tuh. Dan naik bis ini cuman 1 yuan doang guys. Bisnya sendiri listrik tuh. Cakep banget. Wah. Oke, udah check in. Mari kita lihat kamarnya. Wow. Not bad. Lumayan ya guys. Kamar mandinya. Oke. Nice. Guys, aku mau kasih kalian lihat view-nya. Ini tuh Weihai Erchong SMPN 2 Weihai guys. SMP Negeri 2-nya, lihat lapangan bolanya gede banget. Dan ini sekolahnya gede banget tuh, lihat. Wah. Ini view kamar hotel lumayan ya. Dan sekarang ini belum jam 12 tapi kita udah bisa check in. Enaknya di Tiongkok tuh dia nggak harus nunggu jam 2 atau jam 3 buat bisa check in. Kadang kalau kamarnya ready jam 10 pun, aku pernah dapat yang jam 9-an guys. Belum jam 10 aku udah bisa check in. Pokoknya asal kamarnya ready, kalian bisa langsung check in. Jadi nggak kayak di negara lainnya yang nunggu sampai jam 2, jam 3, bahkan Korea sekarang jam 4 sore. Di China kalian bisa check in jam 10, jam 11. Mantap. Best! Kayaknya hotel-hotel di negara lain harus belajar dari Tiongkok sih untuk ini. Nice. Oke, aku mau siap-siap bentar. Kita langsung cari makan dan cus. Baru turun keluar dari hotel aja guys. Kalian harus lihat di sini. Ini full Korean food semuanya. Karena ini adalah pusatnya makanan Korea dan pusatnya budaya Korea di kota Weihai itu di sini. Dan aku sudah melihat sesuatu yang aku mau banget, yang aku suka banget guys, yaitu Niro Tangfan ya. Ini Sogogi Kukbap. Mari kita coba. 老板你好，有牛肉汤饭吗？有，来一份儿。做了吗？好。先把下单哦好。牛肉肠饭哈。对。那我给你准备。 Jujur muka ibu yang jagain restonya juga muka-muka Korea guys. Nanti aku coba tanya deh, ini orang sini atau orang Korea ya? Karena bener-bener Korea semua. Bahkan soju itu ready di kulkas ya guys. Bener, soju ready. Nah ini disuruh pesennya lewat barcode, jadi langsung aja kita pesen. Ini bukannya Meituan lagi guys. Terus tinggal pilih aja. Ini bahkan ada Hangulnya juga guys semuanya. Ini aku pesen yang ini. Aku pesen yang ini nih. Sogogi Muguk. Bukan Kukbap ya. Sogogi Muguk. Ya harusnya Tweji Kukbap guys. Aku nggak tahu ini ada. Ya udah terlanjur dibuat. Ya ada Tweji Kukbap. Oh no. 哇，老板，你是不是韩族？我不是，我是东北的，老板是讲的，老板是韩国人。老板就是韩国人。 Jadi yang punya ini orang Korea asli, beliau orang sini. Wah, udah datang guys. Kalian harus lihat betapa menyalanya Tweji Kukbapku. Sisi. Wah, mantap guys. Di sini ada myeolchi-nya juga. Ini udang kecil, ebi, kimchi, dan tauge. Mantep. Tidak kusangka makanan hari ini adalah makanan Korea guys. Apalagi makanan pembuka ya. Kita kasih gochujangnya. Karena makan Tweji Kukbap, aku biasa pakai gochujang. Gochujang. Sendoknya juga sendok Korea. Yang masukin semua myeolchi. Serasa di Korea beneran guys ini. Wah. 你是哪儿的呀，老家？我是印度尼西亚。啊？印度尼西亚听过吗？印尼。印尼的。啊，对。会说汉族话，会说中国话呀？对。行啊。Ini enak. Cuman menurutku dagingnya agak beda. Ya, dagingnya kayak kok bisa ini bagian beda.
Enak banget. Enak banget cuy. Panas banget. Biar nggak panas, kita masukin nasinya ke dalam. Wah, jadi inget makan di Busan guys. Di Busan setiap hari makannya Daejegukbap aku. Saking sukanya sama dish ini. Ini adalah sebuah makanan yang tercipta karena perang Korea ya pada saat itu. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu. Karena di situ, di video itu aku jelasin tuh gimana awal mulanya Daejegukbap makanan ini tercipta. Oke guys, aku makan dulu ya. Takut copyright, lagunya lagu Jenny. Udah selesai makan, menurutku Daejegukbapnya nggak seenak yang di Korea. Kayaknya karena dagingnya deh. Dan menurutku untuk Gukbap sendiri di China itu lebih enak di daerah Yanpian ya, di daerah Yanchi. Aku tahun lalu ada kesana, itu berbatasan langsung dengan Korea Utara. Menurutku di situ lebih enak daripada yang di sini. Tapi ini aku baru coba satu, jadi mungkin nanti malam kita coba lagi yang di tempat lain. Nah sekarang aku akan membawa kalian, kita bakal naik taksi menuju ke ujung laut dari Weihai. Ini lebih dekat ke stasiun yang di utara, bukan stasiun yang utama tadi. Jadi kita agak sedikit menuju utara, sekitar setengah jam naik taksi. Let's go. 你好，8579。Pau. Wah, barusan nggak bisa ngerekam guys, karena supir taksinya ngebut banget. Jadi kameranya goyang-goyang, miringnya, gitu. Anyway, barusan naik sekitar 20-an menit sampai juga di sini. Ini adalah Wochi Pachie. Jujur guys, ini tuh cuman jalan doang. Cuman kalian bakal melihat kenapa jalan ini bisa viral nanti di ujung situ. Ini kita udah deket sama laut. Aku kasih petanya aja langsung ya. Aku sekarang di sini, ini tinggal jalan lurus saja. Nih, Wochi Pachie. Ini langsung laut. Dan kalau kita zoom out guys, sekarang tuh kita lagi ada di bagian utaranya kota Weihai. Ini Peichan ya, stasiun utara. Dan tadi hotel itu di sini nih, Weihai-chan. Ini stasiun utama kotanya. Jadi kotanya tuh kayak ada sisi utaranya dan ada sisi di sini. Jadi begitulah. Jadi biasa orang explore tuh, ini hari pertama, bagian ini hari kedua, bagian ini hari ketiga. Cuman kita bakal explore langsung dalam satu hari, karena aku cuman satu hari explore Weihai ya. Oke, kalau gitu ini kita udah dekat dengan laut. Kita jalan terus. Dan kalau kalian mau lihat sedekat apa dengan Korea guys, ini sangat dekat sekali. Tuh, ini adalah bagiannya Tiongkok yang paling dekat dengan Korea, karena dia menonjol gitu, peninsula. Nah ini udah Seoul ya, Seoul. Ini Pingrang atau Pyongyang. Tuh, udah deket banget. Berenang bisa kali guys. Nah ini di pinggir jalan udah mulai banyak yang jualan nih guys. Ini ada semuanya, souvenir, es krim, minuman. Ketemu lagi dengan Crocs, jas hujan, bahkan baju-baju berenang, baju-baju pantai ada semua nih. Ini tuh Crocsnya gede banget guys. Ini ada tempat sewa motor juga. Nah mobil mentok sampai di sini, ini udah nggak bisa masuk lagi. Baru ini kita tinggal jalan dikit lagi, udah nyampe guys. Kalian bisa lihat kan, tiba-tiba rame. Padahal ini benar-benar di antah berantah. Jujur vibes-nya latar ini sangat-sangat Korea. Ya itu, kita tinggal ikut aja. Apakah kalian siap untuk melihat guys? Yes. Nah inilah yang viral di social medianya Tiongkok, karena dia view-nya itu mirip sama Kamakura. Sejujurnya ini tuh cuma satu jalan doang guys, langsung ketemu dengan laut, terus kiri kanan ada bangunan gitu. Udah, sekarang ini jadi tempat
turis yang rame banget, random aja gitu. Ini juga banyak yang nawarin foto nih. Ini yang megang-megang iPad gini nih yang nawarin foto nih. Tuh. Literally cuman kayak gini sih guys. Tapi viral di Xiaohongshu. Bener-bener kayak di Kamakura sih. Cuman jujur kalau rame-rame gini gimana cara foto yang bagus coba? Saya lihat nih. Isinya orang semua guys. Aku tak mengerti apa yang kulihat. Jujur nggak ngerti sih. Gimana menurut kalian? Ini jujur sih ramai banget ya guys. Bingung. Tapi kiri kanan ada toko-toko buat duduk, buat nongkrong. Terus ada jual-jualan minuman. Dan ini satu hal yang keren di Weihai. Dia mendapat julukan kota Tiongkok yang paling bersih dari sampah dan juga udaranya guys. Karena udaranya ini langsung dari 3 laut yang ada di sekelilingnya. Nah ini kita ngintip, ini ada toko minuman, es krim. Bahkan ada foto spot di situ guys. Jujur bagian yang ini nggak ada Korea-Koreanya sama sekali ya. Lebih ke Kamakura di Jepang. Nih lihat foto spotnya banyak banget jujur. Tuh orang Tiongkok tuh paling suka ada frame-frame kayak gitu. Nah kayak gini nih. Mereka suka banget. Wah rame banget. Nah ini sebelah kayak di Kuta guys. Kayak di Kuta Bali ya. Ini toko-toko. Terus ada jalan. Baru di sebelah ini udah pantai langsung. Nah ini pantai nih. Wah. Ini pantainya tuh namanya adalah Guoji Haishui Yuchang. Pantai internasional. Literally artinya. Wow. Jujur cakep sih guys. Dan tadi di kota Weihai itu nggak serame ini. Tiba-tiba di sini orang membludak guys. Padahal ini jujur randomly jam 1:30 siang. Dan lihat weathernya sangat-sangat cloudy, bahkan ini gerimis. Wah, ramai banget guys. Lihat ini yang baru keluar dari pasir, dari pantai, semuanya berpasir. Kayaknya aku nggak turun deh guys. Kita lihat dari sini aja ya. Wah, gokil, ini sih ramai banget ya. Ini ada sailing boat, itu ada banana boat sama jet ski. Keren sih, ini ada coffee bar. Cakep jujur. Wah ini sih ramai banget guys, aku nggak expect seramai ini. Guys jujur, China tuh random banget. Itu ada kapal, bentukannya mobil. Itu barusan ada yang terbang, ada cewek terbang diangkat si cowok pakai kayak booster yang tembak air itu. Asli random banget, jujur. Ini di pinggir banyak yang nawarin, ayo naik kapal. Cakep sih guys, jujur. Wah, yang jualan juga banyak banget nih. Ada cafe juga, ada Lakin Coffee. Cakep jujur. Apalagi kalau cerah cuacanya. Ini sayang banget cuacanya rada cloudy. Ini juga mobil buat disewa nih guys. Nih. Buat photoshoot di tepi pantai. Guys, barusan ada yang nawarin aku Chenshui diving. Di pantai ada diving guys. Aku nggak salah denger kan? Asli, sumpah barusan ditawarinnya diving.
Diving di mana? Ini pantai loh. China tuh random banget. Jujur ini yang jual makan guys, rame banget nih. Kebayang sih kalau malam ini ramenya kayak apa ya. Lihat itu fotonya, foto makanan semua tuh. Kayaknya enak deh kalau tinggal di apartemen ini guys. View-nya langsung laut. Ini menghadap ke utara sih ya, tapi bukan sunrise sunset. Tapi ya cakep tetep, lihat nih. Makanannya banyak banget, seafood. Siap, Oke, naik taksi. Karena hujan guys, aku mencari kopi cafe yang estetik dan ketemu di sini di Red Note. Namanya adalah Chantu Cafe. Ini tulisan Mandarinnya susah banget, aku belum pernah ketemu guys. Nah, ini dia Chantu Specialty Coffee. Nah, tadi kita tuh dari situ guys. Terus karena ini hujan, jadi kalau jalan kehujanan, aku naik taksi deh ke sini. Nah, ini kafenya terkenal, view-nya cakep banget. Persis ya. Wow, cakep banget, jujur. 你好，我试一下这个冰厚拿铁。好的，冰的厚椰拿铁，甜品要尝一下吗？不用。好的，你这边小泥36，扣下就可以了。好。来，给您放俩牌子，稍等一下，一会儿给你拿过去哈。好，随便做吧。对，随便做就可以了。好，谢谢。 Wah guys, sayangnya yang window kita udah nggak ada tempat lagi nih. Kita di mana ya? Di sini aja kali. Cakep banget view-nya, gila. Oke, inilah kopi kita. Aku hari ini pesen coconut latte. Wah, tapi kafenya sih kecil-kecil, cakep banget guys. Kita coba ya. Wah, enak. Aku lagi nunggu orang yang duduk di pinggir jendela untuk pergi karena pengennya dapet view laut. Ya, ada yang udah mau pergi deh. Mereka lagi habis foto-foto. Foto-foto di luar juga cakep guys. Mantap, mantap banget. Ya, kalah gercep guys. Jadinya dapat tempat mereka di sini. Ya udahlah ya. Masih cakep juga sih. Udah selesai ngopi. Ini hujannya udah berkurang. Sisa gerimis dikit, tadi lebih deras dari ini guys. Cuman di sini tuh nggak tahu kenapa hujannya tuh nggak deras kayak di Indonesia ya. Nah, ini bagian ini lumayan cakep daerahnya. Ini tuh namanya Xiao Shi Dao atau Pulau Batu Kecil. Ada hotel di situ guys, cakep banget. Launiang Yu Hai, ibu dan laut. Bisa cewek-cewek foto di sini nih. Jadi menjadi ibunya baru laut. Sebenarnya aku mau ajak kalian hiking di situ guys, cuman kelihatannya di situ hujan deras. Itu adalah Mao Tou Shan atau Gunung Kepala Kucing. Karena kalau dilihat dari viewpoint itu tuh kayak bentuknya kayak kepala kucing. Jadi kayaknya kita nggak ke situ. Kita skip ke viewpointnya aja. Habis ini aku langsung naik taksi sekitar 40 menit untuk kasih lihat kalian, karena itu juga jadi salah satu tempat untuk dikunjungi di Weihai nih sebelum kita balik ke arah kota yang di tengah ya, karena ini masih yang di utara. Wah, cakep banget guys itu hotelnya, jujur ijo-ijo gitu. Oke, mari kita cus.
turun dari dari taksi, kita langsung masuk. Nah, jadi ternyata taksinya tuh nggak bisa nganter sampai viewing platformnya. Kita tuh harus jalan atau naik bus gitu. Nah, yang orang rame di belakang itu nungguin naik bus. Tapi busnya itu adalah bus pariwisata ya, jadi bukan bus yang transportasi umum. Jadi bayar tiketnya lumayan. Dan karena aku lebih suka hiking, aku hiking guys. Nih, rame juga yang memilih untuk jalan. Jadi kita bakal melihat platform yang menghadap ke Gunung Kepala Kucing tersebut. Dan itu tuh ada beberapa viewing platform, ada nomor-nomornya, nanti kita bisa pilih. Nah, tadi aku cari yang paling oke itu dari nomor 3 guys. Jadi kita bakal ketemu 1, 2, terus yang ketiga itu yang best. Ini enak sih, udaranya enak banget, kayak di hutan gitu. Terus ini udah nggak hujan, cuman masih misty ya. Masih ada kayak gerimis dikit banget gitu. Ini udah sampai yang nomor 1. Sekarang kita lagi ada di nomor 1. Nih katanya nomor 3 ini oke, jadi harusnya nggak terlalu jauh. Ini sampai nomor 10 guys, ada juga. Ini bahkan sampai 14. Iya, paling jauhnya 14 kayaknya. Kita dikit aja ya, melipir dikit ke nomor 3. Nah, sebenarnya dari sini udah kelihatan guys. Itu dia. Mau Tousannya di situ, itu udah kelihatan kepala kucingnya. Cuman supaya lebih jelas, kita jalan dikit lagi ke viewpoint nomor 3 ya. Dikit lagi. Ini cakep sih jujur. Cakep banget, kayaknya harus kita abadikan deh. Jujur view-nya cakep banget. Tapi rada-rada misty-misty gitu ya. Wow. So nice. Cakep guys. Aku suka lihat yang kayak gini-gini. Wah. Cakep banget. Nah, itu dia kepala kucingnya. Kalau kalian bisa lihat. Kelihatan nggak guys? Ini kepala, ini badannya. Tuh, ada telinganya 2. Yang itu, kelihatan kan? Nah. Sampai juga di number 3 viewing platform. Kita bisa turun. Nah, ini yang tadi naik bus guys. Busnya legit, bus gede. Di sini juga ada toilet nih. Jadi bisa pipis, kebelet. Mari kita turun. Lihat guys, ini pegangan tangganya juga dibikin cakep banget ya. Konsepnya kayu, walaupun ini semen. Itu cakep tuh, lihat. Cakep banget. Nah, ini udah beneran terbuka. Wah, cakep banget guys. Nah, ini tempat yang lumayan bahaya, kan batu-batu. Dia bikinin tangga dan rel. Tuh, itu dia kepala badan kucingnya. Wah, cakep banget guys. Nih, tong sampah ada di mana-mana. Weihai ini sejauh ini bersih banget kotanya. Jujur. Nah, ini ada foto spot nih. Ini orang ngantri nggak sih? Wah. Bisa turun sampai bawah situ guys. Coba turun ya. Wah, bisa turun ke situ guys. Cakep. Ayo kita turun. Wah, benar-benar yang paling cakep sih dari viewpoint ini, bener guys. Ini yang nomor 3. Oh, ada yang bawa mancing guys. Fun fact ya tentang Weihai. Fishing rod itu pancingan yang kalian pakai guys, mau di Indonesia atau mau dimanapun. 70% yang ada di dunia itu produksinya di kota ini. Sebuah fun fact tadi aku sempat baca. Melihat fishing rod itu aku jadi keinget. 70% guys dari fishing rod yang ada di dunia
semuanya diproduksi di kota ini. Jadi kota ini juga terkenal akan industrinya. Salah satu yang paling besar yaitu pembuatan fishing rod, pancingan. Nah ini guys, tuh, jadi ada 2 kuping dan ada badannya. Nih ekornya yang nggak ada, ekornya imajinasi sendiri. Nah ini, miau. Nice, ini jujur lokasi di bawahnya cakep guys. Sangat worthy untuk di shoot sebuah dracin ya. Dracin guys, cakep banget nih buat shoot dracin. Anyway, udah rame langsung. Jadi kita cus balik. Aku dikirain orang Korea guys. Tadi ada yang ngomongin aku. Cuman karena aku nggak nyaut, jadi aku cuman dengerin aja. Karena aku tadi foto pakai tripod, terus dia bilang, wih ganteng banget. Thank you. Tapi ngakak karena aku nggak bilang apa-apa, terus kan nggak mau GR ya. Terus dia bilang, ini dia orang Korea deh. Makasih. Ya memang ada gen-gen Koreanya dikit sih. Ini sempat ikut idol cuman udah keluar guys. Harusnya sih satu batch sama Jisung. Udah selesai dari viewing platform nomor 3. Sekarang kita mau ngarah balik ke kota. Ada satu tempat lagi yang menghadap ke laut yang aku bisa ajak kalian. Sebenarnya ada banyak ya, cuman di plan aku sisa satu lagi. Anyway, I think it's a good decision untuk nggak ke Mount Hosan karena di sana hiking dan justru tidak melihat bentuk batunya yang seperti kucing. Jadi kayaknya lebih baik ke sini karena ini juga lumayan hiking. Walaupun ini jalannya aspal, tapi enak banget buat jalan. Ini tuh mirip banget sama satu tempat di Busan, namanya Taejongdae. Itu aku pergi ke situ guys. Happy banget. Tempatnya literally kayak gini. Lebih berbukit, pinggir laut. Terus banyak orang jalan buat hiking gitu loh. Coba kalau kalian ke Busan, kalian harus spend half a day ke Taejongdae. Dia lokasinya di bawah, di ujung. Cuman pas aku ke situ aku nggak ngevlog guys, karena memang pengen grounding sama nature. Cuman asli itu tempatnya cakep banget. Feel-nya kayak gini, persis. Jadi jalannya pinggir laut kayak gini, kalian bisa lihat laut. Terus di sini ijo-ijo. Aku suka banget tempat kayak gini. Cakep banget. Enak. Terus karena mobil nggak bisa masuk ya, cuman bus doang yang bisa. Jadi kayak udaranya pristine. Kayak enak buat jalan nih. Cakep banget sih guys. Kita balik ke situ. Tong sampahnya juga dilukis guys. Ini bagus sih jujur. Weihai ini salah satu kota Tiongkok yang paling bersih yang pernah aku lihat guys. Bener-bener kayak bersih banget. Dan mereka tuh terkenal akan itu gitu. Bener-bener kalau nggak salah dapat predikat dari PBB akan kota terbersih, something like that deh. Beneran guys, jadi buat-buat. Wah mantep. Good. Kalian wajib datang ke Weihai juga. Kalau udah nyampe Yantai, itu cuman deket aja. Atau dari Qingdao juga bisa, deket banget. Nice. Kita lanjut naik taksi menuju ke Weihai Kongyuan, Taman Weihai. Itu sebuah pantai juga, taman pinggir laut. Dan itu udah deket ke pusat kota yang di bawah. Alright. Wow, 谢谢师傅. Oke, udah turun dari taksi. Kalian bisa lihat bus-bus gede. Ini rombongan di depan juga rombongan tour. Karena guys, kita akan ke situ. Ini adalah Weihai Kongyuan. Jadi taman kota sepanjang sampai ke situ. Literally di samping pesisir guys. Inilah taman rakyat yang dipakai sama orang-orang masyarakat Weihai untuk olahraga, untuk kumpul-kumpul. Semuanya banyak aktivitas di sini. Dan ini tempat umum ya, pantai umum.
Dan salah satu yang ikonik adalah itu guys. Itu ada patung tangan pegang frame. Bahasa Mandarinnya itu Ta Xiang Huang. Kita langsung ke situ ya. Nah, ini adalah peta dari tamannya. Kita sekarang ada di sini guys. Nih, Weihai Frame, Ta Xiang Huang, artinya sebuah bingkai foto besar. Ini gede banget guys, sepanjang laut. Wah, rame banget. Gokil, guys. Itu banyak yang setup tangga buat foto coba. Ngakak. Nah, ini sekarang menjadi foto spot wajib di Weihai juga. Selain yang barusan kita kunjungi, lihat guys, itu tangga literally dibawa para fotografer buat foto. Jadi kalau mau naik tangga itu harus bayar. Ngakak. Nih, lihat, kita lihat hasilnya ya. Wah, cakep sih. Ngakak. Langsung dikasih tahu cara posenya. Ngakak sumpah. Nah, ini juga banyak balon helium yang tulisannya tuh "Wozai Weihai Hen Xiang" nih. Tebak artinya apa guys? Template seperti biasa. Aku di Weihai memikirkanmu atau kangen sama kamu. Nah, ini dia the big frame. Cakep sih jujur, menjadi ikon kota Weihai. Cuman sayang banget hari ini benar-benar hujan guys. Ini lautnya nggak kelihatan biru, langitnya juga nggak biru, sayang banget. Wah, cakep sih. Kita coba lihat lautnya ya. Nah, ini langsung laut lepas. Jadi ini kalau kita berenang terus ke sana guys, itu langsung Korea. Bahkan Pyongyang, Korea Utara itu bisa lewat sini, bisa lewat laut ini. Wah, cakep banget guys, kota Weihai. Di situ kayaknya ada PLTU ya. Kelihatan ada 2 menara dan itu polusi asapnya tuh. Trailnya ke situ. Itu juga di pinggir laut juga banyak crane yang ngangkutin batu bara kelihatan. Nah, itu adalah Liu Kongtao, salah satu post-nya Inggris di abad ke-19. Jadi itu tuh dulu Hong Kongnya Weihai. Jadi pulau itu dulu punya Inggris guys. Mereka ada setup kayak trading post dan pemerintahan kecil gitu buat perdagangan. Itu dulu namanya Edward Island. Oh, namanya bukan Edward Island tapi Port Edward. Jadi benar ya. Mandarinnya Liu Kongtao. Itu kalian bisa naik kapal dari situ. Sekarang menjadi tempat wisata juga, dan dari sini kita bisa melihat banyak sekali Hai-Oh, burung camar guys nih. Tuh dapat ada yang jualan makanan buat dikasih ke burung camarnya. Nih. Semuanya dijadiin bisnis guys di sini. Ini ada ibu-ibu yang megang Polaroid. Sisi. Tuh, dia jualan printan Polaroid. Ini juga banyak guys. Polaroid. Ini banyak yang kasih makanan roti buat si burung camarnya. Ini jadi sebuah daya tarik wisata baru ya. Kayak aku waktu itu ke Amano Hashidate. Yang di Jepang guys, kalau kalian belum nonton silakan nonton dulu di sini. Waktu itu kasih makan burung-burung gini juga. Cakep. Ini kita baca info tentang frame-nya. Judulnya Picture in Picture ya. Hua Zhong Hua. The picture frame is an intermediary between man and nature. Jadi kalau berdiri di shore, kita bisa lihat seascape lewat frame ini kalau dari kota. Sebaliknya, kalau dilihat dari laut, kita bisa lihat human landscape of the city. Jadi kalau dilihat dari situ, kita bisa lihat view kotanya guys. Therefore, we find a perspective to recall Weihai's past, stand on the present, and look forward to the future through dynamic and static observation. Jadi intinya perspektif itu penting ya guys. Dari sini, dari kota menghadap ke laut, dan
dari laut menghadap ke kota. Wow. Maknanya lumayan dalam juga ya, bagus. Nah, ini guys frame-nya untuk melihat kota. Cakep sih. Ini sekarang nggak pernah sepi guys, semuanya jualan nih, ada yang jualan kapal juga nih. 给你个半价了， 不不， 公岛玩去， oh 可以自驾。 谢谢谢谢。Tuh kan ditawarin ke Liu Kongtao. Bisa nyetir juga katanya. Cakep guys, Weihai. Recommended, recommended. Tapi kayaknya sehari aja cukup sih di sini. Cuman siapin budget karena jujur paling enak itu sewa mobil. Cuman karena nggak punya SIM, kalau kalian ada SIM yang sementara punya Tiongkok, wah itu udah paling enak sih sewa mobil. Cuman kalau nggak, kalian naik taksi sih paling enak. Sebenarnya bus juga ada, cuman ya harus nunggu jadwalnya aja. Kalau taksi kan langsung anytime ya, enak sih. Naik taksi juga di sini nggak mahal, jadi sangat-sangat recommended guys. Weihai. Nah di situ expo-nya mereka tuh, itu kayak ICE BSD-nya kota Weihai. Cakep ya. Nice. Sekarang jam 5 lewat, aku mau ajak kalian makan karena sepertinya sudah cukup hari ini explore Weihai. Nih, aku mencari guys, mencari di Red Note. Ini ketemu sebuah resto Sugogi Kukbap. Jadi ini tuh daging sapi, kalau yang tadi kita makan siang itu daging babi. Dan ini yang spesialnya, bosnya itu orang Yanpian. Dia orang Korea Utara yang tinggal di Yanpian, yang kemarin kita kunjungi tahun lalu. Itu perbatasan kota Tiongkok dengan Korea Utara. Banyak orang Korea Utara di situ. Nah, bosnya ini orang Korea Utara yang tinggal di Yanpian. Dan aku mau coba karena waktu aku di Yanpian itu makanannya enak banget guys. Kita coba, tadi udah makan makanan Korea Selatan. Malam ini kita coba makanan Korea Utara. Nih, kita coba yang mana lebih enak ya. Cuman kalau yang tadi itu aku random masuk, nggak cari di Xiaohongshu. Jadi tadi itu bener-bener random aja. Yang kali ini kita udah cari. Let's go. Kelihatannya sih enak banget sih guys. Kacau. Let's go. Udah turun dari taksi, kita balik lagi ke Hanlefang. Ini adalah daerah banyak orang Korea, termasuk yang tadi siang aku makan Veggie Kukbap. Di sini guys, literally semuanya Hangul, serba Hangul saking banyaknya makanan Korea nih. Aku zoom buat kalian. Tuh, lihat di situ ada Hangulnya yang itu. Di seberang juga Hangul semua guys. Mulai dari situ ke situ juga semuanya Hangul. Literally guys, semuanya Korea. Dan ini yang aku cari ketemu di Red Note. Dia tulisannya tuh cuman Niro Tang Fan ya. Sup daging sapi. Namanya adalah Qingya. Baru ini tulisannya Chonga Kukbap Chip. Nah, kita coba masuk. Ini kosong sih. Ya, apa? 好的，好的。 Kita disuruh langsung scan aja. Nah, ini menunya guys. Nih, Yanpian Lengmian. Ini naengmyeon khas Yanpian guys. Wah, mantep. Ini Veggie Kukbap. Kita pesen yang Niro aja ya. Sugogi Kukbap. Apa Veggie Kukbap lagi ya guys? Biar langsung kita rasain bedanya. Ini terlihat lebih legit sih jujur. Oke lah gas. Harganya 38. 2 yuan lebih mahal dari yang tadi siang. But it's okay. Kelihatannya ini mantep sih guys. Sip. Udah. Guys, dari tadi aku dengar bosnya suami istri ngomong bahasa Korea. Kayaknya orang Korea Utara asli sih. Kalau baca dari Red Note ya tulisannya gitu.
把你烧一下，你上那鱼老虎先摸鱼。老板，请问你们是朝鲜族吗？是的，哦，真的。哇，汉语都会呀。哇香香，提鲜哈。啊，谢谢。是平壤的吗？啊？是平壤出生的还是什么出生？在平壤？嗯。在这个在中国出生。哦。中国人。哦，但是祖先是朝鲜的，是不是？对。然后一出生的话会汉语两种。哇啊，好厉害！谢谢啊。Wah beneran guys, tuh katanya dari kecil udah bisa 2 bahasa, bahasa Korea Utara dan bahasa Mandarin. Itu ngomong sama suaminya pakai bahasa Korea Utara. Beliau tapi orang Tiongkok ya, cuman etnisnya itu etnis Korea Utara, sama kayak yang di Yanpian di situ. Jadi konsepnya sama kayak aku gini kan. Leluhurku kan dari Tiongkok. Nah, leluhur beliau tuh orang Korea Utara. Cuman secara kebangsaan tuh udah orang Cina. Seperti aku, secara kebangsaan orang Indonesia gitu guys. Wah, ini sih lebih proper ya. Beliau lahirnya di Tiongkok tapi guys. Cuman leluhurnya orang Korea Utara. Ini buat lihat Tweejikukpap yang benar guys. Di dalamnya harus ada kucai. Terus ini ada gochujang. Baru ini ada myochi, yaitu saus ebi kecil. Nah ini di sini bancannya lebih banyak. Oke, mari kita coba guys. Pertama kita coba kimchinya dulu. Kimchi Korea Utara. Ini jauh lebih enak dari kimchi yang tadi. Ini yang masak orang Korea Utara sendiri guys. Kalau tadi kan staffnya ya, bukan bosnya. Ini bosnya. Wah ini lebih enak. Ini lebih enak jauh dari yang tadi. Wah. Wah enak banget. Kacau bro, enak banget. Masukin nasi. Gila, ini enak banget guys. Kimchinya juga fresh banget. Kalian lihat sendiri. Aduh. Panas. Sorry banget, makanannya sama hari ini, di video ini. Makan siang dan malam sama guys. Tapi ini beneran enak banget. Jujur tapi dagingnya tuh beda sama yang di Busan ya. Aku jujur lebih suka dagingnya Busan. Cuman ini enak, lebih enak dari yang tadi.
Atau mungkin harus bilang ya, karena yang di Busan tuh dagingnya putih-putih kayak gini. Kalau di sini campur yang hitam juga kayak gini guys. Panasnya minta ampun. Bantuannya enak-enak gila. Top. Ini tuh kayaknya bukan daging ya. Jujur kayak ginjal gak sih? Coba kalian lihat guys. Ini tuh bagian apa ya? Oke. Lagi bilang anjing dulu. Ngomong ke anjingnya. Ngakak. Gila enak banget guys. Aku mau minta kimchi lagi. 사장님, 김치 더 주세요. 好吃啊，好吃. 拿过来哈。 다 맛있어요. 你是从哪里来呀？ 어? 你是从哪里来呀？我是印尼的. 印尼啊。对. 哦。这吃完了还可以加哈。好，谢谢哦. 辣白菜好吃。哦，印尼。 Kimchi enak banget. Oh, 对，对对，很厉害。那我katanya. 哎呀，好几个印尼教练都在这儿。 Oh, 是吗? Oh, banyak coach badminton di sini guys katanya. Soalnya Indonesia badmintonnya hebat-hebat. Lana，他那个教练叫一个 Lana， Lana. 还有法里斯。 Oh, Lana 和 Faris. Namanya Lana sama Faris. Nama coach ya. 还有德弗利，德弗利， Hmm? 德弗利，还有一个叫德弗利。 Terfuli. Taufik emang gini. Wah, 法里斯， Faris. 法里斯。哎，法里斯。你们是延边的吗？你怎么知道？我在小红书找到这个餐厅，啊然后是吗他写的是老板是延边的，是的，我去过了，怎么样？很好吧？哇，很好，很好。食物都很便宜，又很好吃那。个好吃的很多，是吧？。对对对对，这是干什么？这是基督教吗？伊斯兰教。哦，伊斯兰教，对伊斯，兰对你们是对对对伊斯兰教，对，我们伊斯兰教。伊斯兰教最大的国家。对。Dikasih. 上大学。 Oh, dikasih video lagi sholat si Faris. Oh, 法里斯。 ini orangnya Bang Faris mantap tuh. 我那时候去了土门。我老家。哦，真的。我的老家就朝鲜边界。啊，对对对对对对。朝鲜边界。去了那个什么，3个国家的地方那个。什么村？那个是珲春。珲春，对对对对。 3个国家的。嗯。中国最东面。嗯。它是俄罗斯、日本海，还有朝鲜。你们去过了朝鲜吗？啊，
啊，我没去过，但是我的父母这个城。 哦。我期待去朝鲜。 야, 너 지금 맞는다니 진짜 안 놀래라. Bahasa Korea Utaranya, bahasa Korea Utaranya keluar guys. Ternyata orang Tumen guys. Kita udah pernah ke Tumen. 这里有很多英语过来教练，教练，这个也是羽毛球是吧？对，他俩都是在这工作。 Orang Indonesia datang ke sini ngajar bulu tangkis. 国家队的出来的， Oh, 国家队。 guys di sini menjadi guru tuh sangat dihargai. Dia bilang banyak orang Indonesia yang datang ke sini ngajar bulu tangkis. Ya mungkin teman-teman yang ngajar bulu tangkis di Indonesia bisa melihat peluang itu juga ya. Kita foto dulu bersama Pak Bos. Apanya? Isi aja. OK， 谢谢哦。有机会再来吧。好的。잘 먹었습니다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. Berasa kayak di yang makan lengmian gak sih guys? Di kota Tantong. Kalian boleh nonton kalau belum. Sama vibes-nya. Abis makan, say goodbye. Pakai bahasa Korea. Wah, orang Korea Utara itu guys. Gila, mantep banget Pak Bos dan Ibu Bos ya. Pas banget hujan guys, menutup travelku kali ini ke Weihai. Habis ini aku mau langsung balik ke hotel, naik taksi, istirahat. Gak jauh sih dari sini. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga suatu hari nanti kalian bisa datang ke sini juga. Ingat kalau datang ke sini makannya di sini ya guys. Sebelah ya. Jingya ni rou tang mian, tang fan, oke? Bosnya sangat ramah, kenal beberapa orang Indonesia juga, pelatih bulu tangkis lokal yang di sini. Ini ya, thank you guys for watching. Dah.